100% selama-lamanya kudus di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Angkat tangan. Siapa yang percaya dirinya 100% selama-lamanya kudus di hadapan Tuhan yang Maha Kudus? Angkat tangan. Oke. Ini enggak angkat tangan karena malu-malu atau karena oke. Make sure we don't miss the question, okay? Who believe we are 100% forever holy in the eyes of the holy God? Oke. Pertanyaan kedua. Siapa yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Who have received Jesus Christ as Lord and Savior? Please lift your hands high. Oke. Puji Tuhan. Berarti enggak salah kalau Tuhan gerakkan saya untuk membawakan firman ini hari ini. Oke. Karena realitas kebenaran, dan ini kebenaran yang akan membebaskan kita, bahwa kenyataannya di dalam Tuhan Yesus, kita itu kudus, sempurna, 100% selama-lamanya. Oke, sekali lagi saya ulang. Di dalam realitas, Kenny, cover page please. Close the application again, start again. I believe this message is very important. Okay, so let's pray one more time. Tuhan Yesus, kami percaya firman yang Kau telah sediakan ini sangat penting bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biarlah firman-Mu kebenaran ini boleh diterima dengan baik. Tuhan, tidak ada halangan sama sekali, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, haleluya, amin. Oke. So, kalau di kitab Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. See to it that no one misses the grace of God. Ya, suatu hari saya ada conversation dengan seorang anak muda, dia bertanya, it's hard, susah untuk saya percaya Tuhan karena saya nggak pernah melihat Tuhan. Gitu. Terus ada orang yang lain bertanya gitu, Allah kamu kok sadis? Gitu. Masa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan ke surga? Saya bergumul dan saya mendapatkan jawaban. Sebenarnya itu ada. Cara ke surga itu enggak cuma satu. Cara ke surga itu hanya, pokoknya kalau kamu bisa kudus 100%, kamu itu bisa sampai ke surga. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kita bisa kudus 100%? Dan kita bisa datang ke Allah Bapa yang surga. Kita banyak belajar, semua agama mengajarkan usaha manusia, bagaimana kita mengikuti peraturan ini, peraturan itu, kita melakukan ini, itu, sehingga kita bisa menjadi kudus. Tetapi semuanya pun mereka gagal. Tidak ada seorang pun yang berhasil. Bahkan di perjanjian lama pun kita juga belajar begitu, bukan? Cintailah Tuhan Allahmu, oke, jangan bohong, jangan berzina, jangan mencuri. Dan semua orang gagal. Tuhan Yesus pun berkata, Tuhan, kalau kamu itu melihat wanita dan nafsu aja, itu kamu sudah berzina. Kalau kamu menyebut saudaramu itu bodoh, kamu marah, kamu itu sudah membunuh. Standar Allah itu sangat luar biasa. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, kalau kamu tahu sesuatu yang baik, kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia melihat di mana semua manusia itu gagal melakukannya. Allah itu sebagai Bapa itu melihat, kayak saya sebagai ayah melihat anak saya Samuel gitu, Sam, coba kamu lakukan ini gitu. Kamu gini gitu, saya lihat itu kok nggak bisa-bisa gitu. Saya tuh, aduh, aku mau melakukannya untuk kamu, Sam. Aku mau melakukannya untuk kamu. Saya sebagai Allah Bapa di surga itu melihat kita gitu, aduh aku pengen kamu ke surga, aku pengen kamu masuk bertemu sama saya, tapi kamu gagal terus. You know what, aku mengasihi engkau, aku mau melakukannya untuk engkau, aku mau ke dunia, aku mau mati
menghapuskan engkau selalu di kayu salib sehingga kamu bisa menjadi kudus 100%. Itulah kebenarannya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Oleh karena itu firman Tuhan di Ibrani tadi kelanjutannya dikatakan, therefore, see to it that no one misses the grace of God. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan itu yang mau saya lakukan hari ini. Mau make sure tidak ada daripada kita yang lupa atau tidak mengerti apa itu kasih karunia Allah. Slide berikutnya Kenny. Kita akan belajar dari Ibrani 10. Ayat 10. Kita baca. Dan karena kehendaknya, oke. Ibrani 10 saya kasih terjemahan Inggris dan Indonesia sehingga semua bisa ikut gitu. Saya sengaja kasih banyak ayat karena ini biarlah menjadi fondasi yang teguh, oke. Dan karena kehendaknya inilah kita yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau tadi Markus share Cinco de Mayo, mereka celebrate that one time victory yang after that they got defeated again. Kemenangan sekali terus habis itu enggak menang lagi aja itu di-celebrate. Apalagi Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya. Oke? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam berdiri melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Di perjanjian lama, setiap kita melakukan dosa, kita harus bakar korban. Saya dosa, saya bakar korban, dosa saya diampuni, saya ditebus, gitu. Keluar dari bait Allah, nggak lama kemudian kita dosa lagi. Kita harus bakar korban lagi, kita, dan cycle itu berjalan berterus-menerus. Oleh karena itu di perjanjian lama dikatakan, day after day every priest stands. Mereka nggak boleh duduk sama sekali. Kalau capek diganti pendeta yang lain, constantly, sepanjang tahun, tidak duduk. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena korban dosa, satu korban saja, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Apa artinya duduk? I'm done, selesai, genap, saya duduk. Oke, puji Tuhan. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijanjikan tumpuan kakinya. Semua sudah selesai, hanya satu yang kita masih menunggu, yaitu the second coming, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, di mana nanti musuh-musuh Allah akan completely vanish, 100%. Sekali lagi, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Dia kuduskan. Ini hal yang seringkali diserang iblis. Keyakinan ini, kalau kita 100% sudah dikuduskan Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu iblis dikatakan adalah dia seorang penuduh. Oke? Oleh karena itu perlengkapan senjata Allah yang kita harus pakai adalah apa? The breast of righteousness. Tameng di dada ini untuk menjaga kebenaran. Biarlah kita itu sadar kalau kita ini selalu benar. Mindset, kepala, helmet of salvation. Otak kita jangan mau diserang. Oh kamu enggak 100% sempurna, kamu enggak 100% selamat. Kita ini 100% sempurna, 100% selamat. Oke. Berikutnya. Ibrani 10 ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian. Enggak cuma Tuhan Yesus yang ngomong, enggak cuma rasul-rasul yang ngomong, Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit lagi. Oke? Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka.
Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. It's done, sudah selesai. Kita itu mengikuti hukum bukan untuk menjadi kudus. Allah sudah menguduskan kita 100% sempurna. Tetapi hukum itu dituliskan di dalam hati kita, di dalam otak kita, sehingga kita mempunyai kerinduan yang dari dalam untuk hidup kudus. Karena itulah identitas kita di dalam Kristus. Mengerti? Dan dari situ kita akan belajar untuk hidup. Inilah perjanjian baru. Slide berikutnya. Kalau tadi manusia berusaha, manusia gagal. Oleh karena itu, kalau kita ingat cerita tentang seorang muda yang mengatakan ke Tuhan Yesus, Tuhan, aku sudah melakukan segala perintah Allah dan segala macam. Tuhan ngomong, kamu udah ini belum? Oh, aku sudah semuanya. Oke, sell everything you have. Jual yang kamu punya, ikutin aku. Karena salah satu perintah Allah adalah tiada Tuhan lain. Gitu. Oke, buktinya kalau kamu sudah melakukan sell, bisa nggak? Nggak bisa. Terus salah satu muridnya tanya, Tuhan siapa yang bisa selamatkan kalau tuntutannya Allah itu begitu luar biasa, standar Allah. You know what? Apa yang tidak mungkin untuk manusia, itu mungkin bagi Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi setiap tuntutan hukum. Oke? Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum yang standarnya begitu tinggi. Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Dan kalau sudah digenapi, sudah genap. Dan kita hukum itu digenapi, keselamatan itu terjadi oleh sebab kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada seorang pun yang membanggakan diri. Oke? Ini semua dibuat mudah, tapi bukan berarti dibuat murah. Oke? It is made easy. Why? Because God so loved the world that He wants everyone to be saved. That is a loving God. Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga Dia mau semua orang diselamatkan. Sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, menebus kita. Tuhan membuatnya gampang. Tetapi biayanya mahal sekali. Membutuhkan suatu darah dan tidak sembarang darah. Membutuhkan suatu darah anak Tuhan. Membutuhkan darah Tuhan. Kalau itu Anda pandang murah, you miss the point. Oke? Terus sekarang, apa tanggung jawab kita? Kalau kita ini diselamatkan oleh iman, bukan oleh karena perbuatan. Di Yakobus 2 dituliskan, demikian juga halnya dengan iman. Slide berikutnya, Kenny. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke. Iman jika tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Bukti Anda punya iman di dalam Yesus Kristus adalah terlihat dalam buah-buahnya, terlihat dalam tingkah lakunya, terlihat dari cara Anda berpikir. Tindakan iman is, you believe it, Anda mempercayainya, Anda be it, Anda become it, Anda menjadi apa yang Anda percayai, Anda live it, Anda menghidupi itu, Anda hold it, Anda memegang iman itu, and Anda share it, Anda share dengan orang lain. Saya mau kasih contoh ilustrasi. Minggu lalu saya kebetulan di Washington DC, kesempatan untuk volunteer work, mengajarkan teaching ke anak-anak sekolah di daerah yang kurang beruntung di Washington DC. Saya minta mereka menggambarkan sketch kehidupan mereka 15 tahun dari sekarang. Sesuatu yang saya belajar dari Kevin Silitonga gitu. Bagus sekali gitu untuk icebreaker. Banyak dari mereka menggambarkan jadi football player. Banyak dari mereka, aku mau jadi penyanyi rap. Banyak dari mereka mau sesuatu.